Kenapa harus Pak Ganjar? Karena memang Pak Ganjar yang paling idealis. Kenapa harus Pak Mahfud? Karena memang Pak Mahfud yang bisa menjadi pasangan yang benar-benar berkolaborasi menciptakan Indonesia yang lebih maju nantinya. Hai semuanya, thank you sudah mau nonton Meoreta lagi. Dan kali ini kita mau bahas tentang kenapa kita harus pilih Ganjar Pranowo. Dan kenapa harus Ganjar Pranowo. Jadi gini ya, kebanyakan di sekitar Meoreta pun banyak sekali orang-orang atau bahkan beberapa forum gitu, maksudnya beberapa forum ibu-ibu atau mungkin forum bapak-bapak gitu yang mengatakan bahwa gak usah lah terlalu menggebu-gebu untuk memilih paslon A, B, C, gak usah lah terlalu memihak A, B, C gitu, karena walaupun kita memihak salah satu dari mereka pun sepertinya hidup kita juga akan sama-sama aja. Hidup kita mungkin akan seperti ini terus gitu, nggak ada perubahan, atau mungkin ya aku ya tetap jadi pegawai biasa, aku tetap gini tetap gitu. Kayaknya kita tetap akan berada pada jalan atau jalur yang sama terus gitu. Padahal kalau menurut saya itu adalah hal yang keliru sekali, karena dengan kita memilih seseorang pemimpin yang punya kepribadian yang bagus, punya sifat yang luar biasa, terus punya pemimpin yang punya track record bagus, tentunya itu juga akan membantu kita gitu. Meskipun tidak membantu secara langsung kehidupan kita, tapi setidaknya orang-orang yang mungkin membutuhkan, orang-orang yang mungkin dari kalangan rakyat biasa, dari rakyat kecil gitu, setidaknya itu akan terbantu gitu. Dan kenapa harus Ganjar Pranowo? Ya karena memang Ganjar Pranowo yang paling ideal di beberapa tokoh yang lain. Kenapa harus Ganjar Pranowo? Ya karena memang cuma Pak Ganjar yang tentunya sepertinya pemimpin yang kita butuhkan ya seperti beliau gitu. Dan pasangan nomor urut 3 ini, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, ini tentunya adalah pasangan yang benar-benar ideal, benar-benar memiliki betapa berkompetennya mereka gitu ketika mereka berkolaborasi menjadi satu untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Dan bagaimana kita yang sudah kita ketahui bagaimana track record dari Pak Ganjar dulu sebagai Gubernur Jawa Tengah tentunya, bagaimana beliau sangat fokus di beberapa sektor yang itu juga terkenal sampai sekarang. Di sektor pendidikan dia punya SMK Jateng, di sektor ekonomi, sektor industri ekonomi maksudnya, sektor kebudayaan dan lain sebagainya, itu tentunya menjadi nilai plus gitu untuk kita semua untuk kenapa memilih Pak Ganjar Pranowo. Apalagi kita tahu pasangannya adalah Prof. Mahfud, di mana dari ketiga calon wakil presiden tentunya ini dia yang paling benar-benar kompeten, benar-benar punya track record yang sangat-sangat bagus. Pak Mahfud juga sebelumnya selain jadi Menko Polhukam, beliau juga sudah terjun di dunia politik cukup banyak juga ya, di legislatif, yudikatif, eksekutif, beliau sudah merambah ke semua itu. Beliau sudah banyak sekali menangani kasus yang luar biasa, Verdi Sambo ada dan lain sebagainya, pokoknya banyak sekali. Itu tentunya jadi tolak ukur gitu bahwa ini loh pasangan yang sangat ideal untuk kita pilih, pasangan yang benar-benar kita butuhkan untuk Indonesia yang lebih baik nantinya. Apalagi korupsi menjadi satu dari sekian banyak program kerja yang ingin disukseskan oleh pasangan ini. Korupsi yang menjadi yang sangat sepertinya sangat difokuskan. Betapa banyak sekali kasus korupsi yang sampai sekarang di pemerintahan gitu ya, sangat begitu merajalela gitu, begitu sangat banyak, begitu sangat sepertinya sudah menjadi seperti budaya korupsi menjadi bagian dari budaya, sepertinya seperti itu.
Dan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini berusaha keras memberantas korupsi, dan mereka juga salah satu pasangan yang benar-benar anti dari korupsi. Dengan 3 janji yang mereka pegang gitu, mereka berjanji untuk taat kepada Tuhan, taat kepada atau patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Tentunya rasanya ini sangat idealis untuk kita semua ya. Tidak heran bahwa janji ini pun bisa loh kita pegang gitu. Bagaimana Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud ini berasal dari rakyat biasa, berasal dari orang yang bukan dari konglomerat, bukan dari anak seorang pejabat gitu. Pastinya beliau ini tentunya punya rasa empati yang tinggi, punya rasa ingin melindungi rakyat dengan sepenuh hati, dan tentunya takut kepada Tuhan gitu, dan adil pada segenap elemen masyarakat kita. Jadi tidak hanya ya rakyat kecil aja terus yang diperhatikan, tapi juga dari kalangan atas pun juga setidaknya kita buat semua adil. Mereka buat secara adil gitu peraturan-peraturannya. Karena pada intinya dengan 3 janji tersebut, tentunya Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud adalah mendukung program Pak Jokowi, mendukung program pemerintah saat ini untuk meneruskan dan menghilangkan atau memperbaiki peraturan yang tidak baik atau belum terlaksana dengan baik gitu. Tentunya ini adalah yang paling ideal gitu. Tidak hanya meneruskan program pemerintah sekarang atau program Pak Jokowi sekarang tanpa memperbaiki apa yang kurang, tanpa memperbaiki apa yang sepertinya harusnya dibuang gitu. Kan nggak seperti itu gitu. Apalagi dengan melakukan perubahan, tidak serta-merta Indonesia ini akan dirubah mulai dari nol lagi, sepertinya itu sangat-sangat mustahil gitu ya. Jadi yang paling ideal adalah pasangan nomor urut 3 ini, di mana meneruskan program-program yang saat ini sudah berjalan, memperbaiki apa yang kurang, ataupun mungkin mengganti peraturan atau mengganti kebijakan yang mungkin memang harusnya diganti dengan yang lebih baik dan lebih idealis gitu. Tentunya kita sebagai rakyat yang saat ini ingin melihat Indonesia lebih baik, tentunya ingin memilih pemimpin yang memiliki visi misi keberlanjutan yang tentunya baik, tentunya juga bisa menguntungkan semua kalangan gitu, tidak hanya satu kalangan, tidak hanya satu golongan, bahkan tidak hanya kepentingan golongan mereka sendiri gitu. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita memilih seorang pemimpin yang benar-benar memiliki kepribadian yang baik, bagaimana track record yang harus terus diperhatikan, dan juga bagaimana rekam jejak seorang pemimpin yang ketika nantinya beliau sudah menjabat tentunya tidak akan memberatkan atau tidak akan merugikan dia, seorang pemimpin tersebut, ketika menjabat sebagai pejabat pemerintahan gitu. Jadi pada intinya ya, kenapa harus Pak Ganjar? Karena memang Pak Ganjar yang paling idealis. Kenapa harus Pak Mahfud? Karena memang Pak Mahfud yang bisa menjadi pasangan yang benar-benar berkolaborasi menciptakan Indonesia yang lebih maju nantinya. Begitu menurut Meoreta tentang kenapa harus Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud.